kompak ya. Ini mau dapat rahmat Allah enggak? Mau dapat berkah Allah apa enggak? Maka jawab salam biar kompak, kita saling mendoakan semoga kita semua dapat keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi, arsalahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi bisirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha liqaihi dhuhra. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tuqai, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang kita hormati guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Baitul Muttaqin, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, juga pimpinan Majelis Kurbil Mustafa, Bapak Haji Haryanto, Akhina Mahbub, guru kita bersama Ustadz Makherkan, Ustadz Agus Maulana, serta para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah peringatan Maulid yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Pak. Oh, Bapak seram ya, Bu. Kalau Ibu nggak seram enak, Ibu. Pak. Ini peringatan Maulid. Dalam kehidupan kita sudah berpuluh-puluh kali kita mendatangi dan merayakannya. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar senantiasa kita cinta kepada Nabi, agar kita cinta dan mewariskan cinta kepada Nabi kepada anak, cucu dan keturunan kita. Ustaz tanya sama yang hadir semua, cinta gak sama Nabi? Kurang kompak, cinta gak sama Nabi? Pernah lihat wajah Nabi? Pernah gak dengar suara Nabi? Pernah gak sentuhan kulit kita sama kulit Nabi? Ini namanya cintanya luar biasa. Biasanya orang kalau jatuh cinta itu dari mata turun ke hati, dilihat-lihat, dipandang-pandang, diingat-ingat, kemudian kasmaran dan jatuh cinta. Kita kepada Nabi belum pernah lihat wajahnya, belum pernah dengar suaranya, belum pernah sentuhan kulit kita dengan kulitnya. Tetapi 15 abad yang lalu kita tidak ketemu Nabi, sekarang kita cinta. Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Orang kalau jatuh cinta sering saya bilang,
Di mana-mana sama orang Indo-Grand juga saya bilang nih, orang kalau jatuh cinta cirinya Bu, ini semua terasa akan menjadi indah. Dunia terasa milik dia berdua, yang lain pada ngontrak semua. Kalau lagi jatuh cinta, ngomong sama pacarnya, Neng, bibirmu indah merekah bagaikan buah delima. Aslinya mah doer. Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Kalau cinta sudah bicara, yang jauh jadi dekat, yang lemah jadi kuat. Kalau cinta sudah bicara, jangankan hujan air, hujan peluru kecil. Kalau cinta sudah bicara, hukuman mati tali gantungan, itu laksana lambayang tangan bidadari. Itu namanya the power of love. Ngerti? Ngerti apa enggak? Dulu sekolah apa enggak sih? Itu namanya kekuatan cinta. Ini kadang kalau lagi jatuh cinta luar biasa, punya semangat, bahkan saking indahnya. Ini sakir-sakir yang orang jatuh cinta kadang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kepingin indah. Ada sayang cinta gini, demi cintaku, nyamar baik, apalah gitu. Ya, keturunku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan Allah. Itu masih masuk akal, korban jiwa raga. Tapi lanjutannya nggak masuk akal. Bulan madu di awan biru, ada apa enggak? Orang bulan madu paling ke Bali, ke Lombok, ke luar negeri. Ini nggak ada bulan madu di awan biru. Apalagi lanjutannya, bulan madu di atas pelangi. Jatuh goblok. Ini kenapa? Karena orang lagi jatuh cinta. Saya tidak katakan sama orang Indo-Grand, jamaah Baitul Muttaqin, kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu akan indah kita lakukan. Allah perintahkan kita bangun di sepertiga malam tahajud mendekat kepada Allah, indah. Kemudian juga kita istiqomah salat duha 2 rakaat akan terasa jadi indah. Kita ikut zikir setiap bulan, 1 bulan sekali di Baitul Muttaqin akan terasa jadi indah. Bahkan ibu-ibu jadi istri solehah pun itu karena perintah Allah dan Rasulnya akan terasa jadi indah. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta itu ada buktinya. Jadi bukan NATO. Tahu NATO? NATO itu singkatan no action but only. Pasti gak ngerti lagi. Ya. Kalau aja ada paham kan? Nggak ada aksinya, nggak ada buktinya, cuma ngomong aja cinta. Kalau ditanya cinta nggak kepada Allah dan Rasulnya, jawabnya cinta. Tapi mampukah dia membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya? Itu belum tentu. Karena itu ulama ada satu buku judulnya Muhammad Basharul Kamil. Kalau diterjemahkan adalah Muhammad manusia sempurna, yang dikarang oleh Muhammad Jabal Maula. Ini bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya ada 3. Ada berapa Bu? 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama kata beliau, wa alamatu hubbihi nasruddin. Bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia siap membela agama yang dibawa oleh Nabi. Seruan Allah laksanakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu ansarullah.
Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah. Agama yang diperjuangkan oleh Nabi begitu sulit, menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, bahkan Nabi ingin dibunuh. Karena hidayah dan pertolongan Allah, Rasulullah selamat dari hukuman maut orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Nabi, sekarang bertanggung jawab kita mempertahankan dan membela agama Allah, wariskan keimanan pada anak cucu keturunan kita. Kekali la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, tetap la ilaha. Ini harus kita wariskan sama anak cucu kita, Bu. Jangan cuma bapak ibunya keimanannya sudah kuat, tapi anaknya tidak diperhatikan. Makanya dalam ajaran Islam, dalam rangka mempertahankan dan membina akidah, dari mulai mengandung tuh anak udah dididik agar akidahnya itu menjadi akidah yang kuat kepada Allah. Makanya ibu-ibu kalau ada 7 bulan, 4 bulanan itu dibacain Al-Quran. Ada yang baca surat Yusuf, kalau ditanya kenapa surat Yusuf, biar anaknya kalau laki-laki cakep ganteng kayak Nabi Yusuf. Nah, bapaknya jelek, pengen ganteng kayak Nabi Yusuf. Kemudian dibacain juga surat Maryam. Kenapa? Karena kepingin kalau anak perempuan cakep kayak Siti Maryam. Padahal cakep ganteng mah udah ada takarannya. Mana bapak sama emaknya? Lah ini bapak emaknya biasa-biasa aja, dapat anak akhirnya lahir mukanya kayak Sahrukan. Lah ini lakinya curiga, ya. Jangan-jangan mengidolakan Sahrukan. Ini kenapa dibacain surat Yusuf, surat Maryam, menanamkan akidah agar getaran janin bayi yang ada dalam perut ibu, yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah 4 bulan 10 hari, digetarkan dengan lafzul jalalah, dengan ayat suci Al-Quran. Makanya kalau usia kandungan 4 bulan 5 bulan, Bu, itu bayi janinnya udah gerak-gerak. Kalau kata mak saya dulu, kalau geraknya terus nendang-nendang belah kanan itu ciri lahir nanti laki-laki. Kalau sering nendang sebelah kiri itu nanti lahir anaknya perempuan. Dan tetangga saya nangis kagak berhenti-berhenti, dideketin, mak lu nangis. Kata mak malah nendang kanan laki, nendang kiri perempuan. Ini janin saya dari kemarin nendang tengah-tengah mulu. Saya takut nanti lahir keluar bencong. Bu, ibu, padahal tujuannya ini adalah menanamkan akidah. Kemudian lahir brol ke alam dunia, diajarkan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri sunnah Rasulullah. Ini pun dalam rangka menanamkan akidah, agar pertama kali dia dengar ketika dia dilahirkan ke alam dunia, yang didengarkan adalah kalimat membesarkan Allah, meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, mewarnai gerak kehidupan ketika besar. Kemudian lagi, ya, itu ada namanya, diberi namanya pun agar menghantarkan keimanan dan membina akidah. Dari mana namanya? Biar nanam akidah, biar bagus, biar doa kepada Allah. Boleh namain anak dari Asmaul Husna. Kan kalau zikir dibaca, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya. Itu 99 boleh dinamain buat nama anak. Tapi tambahin Abdul. Allah jadi Abdul, Ar-Rahman jadi Abdul, Ar-Rahim jadi Abdul Rahim, ya. Boleh namain anak dari nama-nama malaikat, boleh. Kasih nama Muhammad Ridwan, penjaga pintu surga. Kasih nama Muhammad Malik, pantas bocah gede bungis banget. Ternyata namanya penjaga pintu. Ada senyumnya sampai gede itu bocah. Lihat orang kayaknya pengen nampol banget.
Boleh kan namain anak Jibril? Boleh. Dulu ada di Haji Ikro, almarhum sekarang, ya. Dulu ada yang sering main bulu tangkis sama Ustadz Abu Jibril, bapaknya Jibril, coba bayangin. Kemudian boleh kan namain anak Ijroil? Boleh. Cuma engkaunya sakit apa kan? Kalau engkaunya sakit jangan nekat namain cucu Ijroil. Itu anaknya udah pada ngerumunin, nenek lagi nyapu di luar rumah, cucunya datang lari-lari Ijroil dari jauh. Neneknya teriak, Ijroil datang, mampus tuh lagi. Ini semua dalam rangka menanamkan iman, menanamkan akidah, nama pun sama. Setiap kita memanggil anak kita, sebanyak itu pula doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kan namain anak dari nama-nama daerah? Boleh. Orang Sunda, orang Jawa boleh. Kepingin anak jadi sarjana, orang Jawa namain anaknya Sarjono, orang Sunda sarjana. Ya. Kepengen anaknya mampu menatap pemerintahan rumah tangganya biar akur, harmonis, orang Sunda namain anaknya Tata Witarsa, Jawa Toto Witarsa. Cuma ribetnya ketika Sunda Iskandar, gak mungkin Jawa Iskondor. Ada yang namanya Iskondor, tidak ada. Yang mana orangnya? Jadi ini semua dalam rangka menanamkan akidah. Hikmah maulid yang pertama, kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, wariskan akidah kepada anak cucu keturunan kita, agar mereka tetap mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, tetap la ilaha illallah. Yang kedua, kata Muhammad Jabal Maula adalah wa'adibu an syariati. Orang yang cinta kepada Nabi, dia akan mempertahankan syariat yang dibawa oleh Nabi. Zaman sekarang banyak aliran-aliran sesat dan menyesatkan, Bu. Ada orang mengatakan Al-Quran penting, firman Allah, sedangkan sunnah itu gak penting, ucapan Muhammad. Muhammad sama manusia biasa seperti kita. Ini namanya golongan inkar sunnah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Dia katakan Al-Quran penting, padahal Al-Quran mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Jadi kalau ada orang ikuti Quran doang, Al-Qurannya diikuti, tapi sunnahnya tidak dilaksanakan, hadis Nabi tidak percaya, itu bohong di sepanjang jempol yang tiada arti. Karena hadis sunnah Rasulullah adalah pengejawantahan Al-Quranul Karim. Yang tidak ada dalam Al-Quran ada dalam sunnah Rasulullah. Oleh karena itu kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, pertahankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, pertanda dia cinta padaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, nanti bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemudian yang terakhir, kalau penceramah udah ngomong terakhir, berarti hampir kelar. Ya Bu. Yang terakhir kata Muhammad Jabal Maula, orang cinta itu cirinya wa ta'ahluku bi akhlaqin Nabi. Dia berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad itu jangankan akhlaknya, jasmaninya disempurnakan oleh Allah. Manusia yang sempurna diciptakan Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Jadi manusia sempurna dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, khairul bariyah adalah baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ngomong akhlaknya dulu, jasmaninya coba lihat. Wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Nabi Muhammad ini wajahnya tampan. Kalau ibu berangkat umroh atau haji, ibu lihat orang-orang Arab yang dari Turki, yang dari Libya, ya, itu orang-orang lakinya tinggi, putih, bewokan sini, ganteng-ganteng. Itu bukan Nabi. Baru keturunan-keturunan mungkin ya, spesies yang lain. Ini Rasulullah, Nabi Yusuf yang selama ini ibu tahu paling ganteng. Ibu tahu selama ini yang paling ganteng Nabi katanya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu ganteng karena ada nur Muhammad dalam tubuhnya. Nabi Adam kenapa makhluk-makhluk lain diperintahkan sujud pada Nabi Adam setelah diciptakan? Karena di punggung sebelah kanan Nabi Adam ada nur Muhammad yang diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ini berpindah-pindah sampai kepada Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatamna aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf saking gantengnya itu Zulaiha hampir memperkosa Nabi Yusuf. Biasanya kan yang mau memperkosa laki, perempuan. Ini perempuan. Nabi Yusuf suruh masuk ke kamarnya, disuruh bersihkan dan rapikan tempat tidurnya. Begitu dibersihkan, akhirnya Zulaiha masuk dan menutup pintu. Nabi Yusuf disuruh melayani. Ini Siti Zulaiha, Nabi Yusuf gak mau berlari, dijambak belakangnya oleh Zulaiha. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan Quddat bin Duburi, ini yang robek adalah di belakang, ya, jubahnya Nabi Yusuf. Artinya dialah yang mengejar-kejar dan menjambak Nabi Yusuf. Kalau robeknya di depan dengan raja, berarti Nabi Yusuf yang hendak memperkosa, ya. Ini ketika masuk, Masya Allah, ini Nabi Yusuf mau keluar, ada raja. Kemudian disidang, akhirnya terdengar di seluruh masyarakat bahwa istri raja ingin memperkosa pembantunya namanya Yusuf. Akhirnya digosipin lah tuh, ya, cepat banget. Kan biasa gosip bapak-bapak yang biasa sering ngomongin orang kalau belanja sayur, bapak-bapak. Kalau lagi arisan, bapak-bapak nih sering ngomongin orang, ya. Jangan begitu, Pak. Nggak boleh, ya. Dengerin nih. Jadi ini biasa nih, kalau ibu-ibu jarang begitu, Pak. Dia sebenarnya mancing dengan nonton bola, ya. Diomongin, akhirnya terdengar sampai ke Zulaiha. Kata Zulaiha, lo jangan ngomong doang lo, besok gua undang semua ke rumahmu. Akhirnya wanita-wanita yang ada di sekitar situ diundang. Sampai di rumahnya diberi buah dan diberikan pisau. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatamna aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf keluar dengan ketampanan dan kegagahannya. Wa qatamna aydiyahunna, kemudian perempuan semuanya. Itu bukan satu tapi semua. Sehingga redaksinya wa qatamna dengan dhamir hunna, artinya mereka semuanya memotong jari dengan pisau tanpa terasa, saking tampannya Nabi Yusuf. Kata Zulaiha dapat angin itu, kemarin lu ngomongin gua, lu baru lihat aja udah potong tangan lu, bagaimana gua yang saman Ali, mana tahan. Ya bu, bu. Ini Nabi Yusuf padahal tampannya ada nur Muhammad. Ini ulama menjelaskan kalau seandainya Nabi Muhammad kasab ketampanannya dibuka oleh Allah di dunia, itu ulama mengatakan penduduk dunia ini wanitanya bukan hanya mengiris jarinya, dia akan mengoyak-ngoyak jantung dan hatinya
saking tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi wajahnya gak bosan dipandang. Sehingga ada dalam satu dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi dakwah dari duha sampai asar, tidak ada satu jamaah yang keluar dari majelis Rasulullah. Ceramahnya Nabi dari duha sampai asar, itu jamaah nggak ada yang keluar satupun, dengerin ngeliat Nabi. Coba saya tanya, kalau ada kiai di Baitul Mutakin ceramah duha sampai asar, kira-kira pada pulang apa kagak? Pulang apa kagak? Pulang apa kagak, berbencir doang. Ya, apalagi penceramah zaman sekarang itu serba salah. Ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, ulah aku. Ambil pulang diomongin, Ustaz itu diundang najis pulang gitu. Dan diundang lagi ya. Ya Bu, ada bocah bawa pulang, bocah bawa pulang nih. Akhirnya kelar dipuji sama penceramah. Akhlak lu ya, orang lain dengan ceramah gua pada pulang, lu gak pulang. Ya, kata bocah nih, saya gak pulang bukan karena akhlak mulia kiai, tapi sejadah saya diinjak kiai. Kalau tadi injak mau pulang dari tadi gitu. Ini gak ada satu pun. Kenapa? Senang lihat wajah Rasulullah. Kemudian kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Kalau tadi rawi dibaca rawi liba, ada di liba. Kita sering baca rawi liba tapi nggak paham artinya. Mudah-mudahan besok tambah hari tambah paham sehingga kita tahu makna dari maulid rawi liba. Wa idza takallama fa ka'annama durru yasqutu min jalikal kalam. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Nggak pernah nyinggung orang lain, nggak pernah nyakitin dari omongannya, nggak pernah tersinggung orang lain mendengar kata-kata Rasulullah. Dulu pernah ada ibu-ibu setengah tua, kalau sekarang disebutnya SPW. Ibu-ibu setengah tua, ya, datang ke Rasulullah ngasih hadiah jeruk. Ya Rasulullah, aku ada jeruk nikmat enak ini untukmu ya Rasul. Diambil oleh baginda Nabi, dimakan. Akhirnya Nabi makan 1, 2. Ini ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak dikasih. Kemudian ibu ini keluar, ya. Setelah keluar ini sahabat bilang, ya Rasulullah, biasanya kalau dapat hadiah maka gak pelit bagi-bagi. Ini kenapa gak bagi-bagi? Kata Nabi, ini jeruk asamnya luar biasa. Kalau saya berikan kepadamu, nanti mau kamu berubah ketika memakannya. Aku takut ibu ini tersinggung dengan apa yang kau lakukan. Maka biarkan aku merasakan asamnya sendiri. Aku tidak bagi-bagi. Itu model Rasulullah. Oh, ini kalau modelnya orang Indo Grand dikasih kayak begitu, dia pasti ngomong. Jeruk asam begini kasih gua goblok lu gitu. Ini gak diomongin, kenapa? Karena takut tersinggung nih ibu-ibu. Ini akhlaknya Rasulullah luar biasa, ngomongnya omongan bagaikan mutiara. Kalau berjalan di panas terik matahari kan nampak bayangan Rasulullah. Kalau berkeringat, Nabi di keringatnya harum wangi bagaikan minyak kasturi. Kalau Nabi salaman dengan tangan sahabat, di tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Nabi jalan di jalan Indo Grand, Bapak Ibu tidur besok pagi, Bapak Ibu tahu Nabi habis jalan di jalan Indo Grand. Dari mana tahunya? Dalam lima dijelaskan wa ila marra bi tariqin urifa min dinihi annahu qad marrafi. Kalau jalan Nabi itu wanginya ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui Rasulullah. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang Nabi, bapak ibunya di rumah, tahu anaknya habis dipegang Rasulullah. Itu anak pergi bau dipegang Nabi berubah pulang menjadi wangi. Bahkan Rasul pernah tidur di bawah pohon kurma, karena sengatan matahari kemudian menetes keringatnya lewat sahabat namanya Abu Lu'ay. Ini Abu Lu'ay melihat keringat Nabi netes, berhenti ngambil sapu tangan, dia tadangin keringat Rasulullah, tertidur kemudian terjaga dan bertanya, untuk apa kau kumpulkan keringatmu hai Abu Lu'ay? Untuk wangi-wangian keluargaku ya Rasulullah. Rasul tersenyum, kemudian keringat Nabi dibawa pulang.
dipakaikan ke anaknya, dipakaikan ke istrinya. Bukan satu keluarga mencium wangi keringat Rasul, itu satu kampung mencium wangi keringat Rasul. Jadi kalau ada yang bilang manusia biasa Muhammad sama seperti kita, bohong. Itu basarun la kal basar, bal huwa kal yaqut bainal hajar. Manusia tidak sama seperti manusia biasa. Kita bagaikan batu biasa, sedangkan Rasulullah bagaikan intan permata. Ya Bu? Bu. Jadi manusia yang kita peringati hari lahirnya hari ini adalah manusia yang luar biasa. Bahkan ulama merangkai satu syair, lam yahtarim qattuta mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mana jamali. Semua ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ubir min hudabu falam tarab wa ma wada'at jubabatun abadan bi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ubir lana ma madaya wasi'an بقلبه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أصل مولي منه في عالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا lam yatarim qattuta mutlaqan abada. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya gak pernah mimpi yang mengeluarkan air mani, gak pernah. Jadi Nabi gak pernah mimpi basah sepanjang hidupnya. Kalau kita kan suka mimpi basah, ya. Kemudian lam yatarim qattuta mutlaqan abada wa ma tasaba aslan. Nabi Muhammad gak pernah nguap sepanjang hidupnya. Ini nguap bahkan sunnah Rasul. Kalau nguap itu ditahan hingga mengeluarkan air mata, dijelaskan Nabi disetan terbirit-birit meninggalkan ibu. Ini gak pernah nguap sepanjang zaman Rasulullah. Kalau kita mah dikit-dikit nguap, apalagi di tempat ngaji, apalagi yang nyender. Aduh ya, nguap terus. Makanya ngaji mah semua pasti masuk surga. Kalau yang kagak nyender, yang kagak nguap, yang kagak ngantuk, masuk surga insya Allah duluan bareng sama para alim ulama. Ya. Kalau ngantuk ngajinya, tidur nyender, masuk surga juga, tapi bareng sama tembok-temboknya. Ya Bu, Bu. Nabi gak pernah nguap sepanjang zaman. Kemudian minutawabu balam tahrab wa ma'awaqat. Kalau ada binatang buas ke dekat Nabi itu udah jadinya jinak. Ada binatang yang liar yang buas kalau dekat Nabi itu berubah jadi jinak. Bahkan ada unta kuda dasur yang ingin membunuh Rasulullah, dia rela mensunturkan tubuhnya agar Rasulullah selamat. Kenapa? Dia tahu bahwa yang akan dibunuh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jubabatun abadan bi jismihil hasani. Laler itu gak pernah menclok di tubuh Nabi sepanjang hidup Nabi. Laler gak pernah menclok. Kenapa? Habib Umar Al-Habib menjelaskan kenapa laler gak menclok di tubuh Nabi. Karena Nabi tubuhnya wangi dengan keringatnya. Kalau laler senang sama yang bau-bau. Ini Rasul wangi, laler gak pernah menclok di tubuh Rasulullah. Kalau kita menjangankan laler, kecoa pada suka sama kita. Lagi tidur curut dan
jempol kita. Ya Bu? Bu, bahkan wala yura asru qawli minhu fi alami. Kalau buang air kecil Rasulullah, itu tidak nampak dilihat oleh kasat mata manusia. Ini baru jasmaninya Rasulullah disempurnakan, belum akhlaknya. Ini akhlak Rasulullah dikagumi, tidak hanya dunia Islam. Dunia luar Islam kagum terhadap akhlak Rasulullah. Ada orientalis Yahudi namanya Aristotle. Dia ngarang satu buku judulnya The Life and Teaching of Muhammad. Ngerti gak? Saya dulu bahasa Inggris kuliah S2 nilainya A, karena nyontek kanan kiri. Itu kanan saya pinter, kiri saya pinter, saya kolaborasi. Saya contek kanan kiri, ini yang ini dapat B, yang ini B, saya A. Atau teman saya suai, lu dapat A, gue B, ya. Karena saya nyonteknya pinter, Bu. Ini the life and teaching of Muhammad, kehidupan dan pengajaran Nabi Muhammad. Dalam bukunya dijelaskan, dia katakan, I have always the religion of Muhammad. Wow, keren banget ya ngomong Inggris dulu dari tadi. Padahal saya dulu pertama kali ceramah ke Hong Kong tahun 2007 ditahan di imigrasi. Karena gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Kantonis Hong Kong itu. Ditahan sampai 6 jam ya di imigrasi Hong Kong itu. Kenapa? Karena gak bisa bahasa Kantonis itu. Saya ngapalinnya cuma satu, ni homa. Ni homa itu artinya apa kabar ya. Dulu Ustaz Mahir saya ajak ke Hong Kong tahun berapa ya? Saya pernah ajak dulu ya. Tahun berapa? Iya. Dulu beliau di Hong Kong untuk makan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya ajak dulu Ustaz Mumin, Ainul Mubarak sampai ke Hong Kong. Alhamdulillah. Jadi dakwah berkah, ceramah bukan sampai Indo Grand doang, ya, tapi sampai ke Hong Kong, sampai ke Guangzhou, Cina. Itu di Guangzhou, Cina itu ada makam sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya udah 3 kali ziarah ke sana, makam sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ke Singapura. Terakhir saya ceramah di Singapura di Gedong Not. Itu Singapura kalau ceramah bagus, habis kelama orang Muslim lain pada salaman atau Ustaz beliau. Sallallahu ala Muhammad. Seamatan di Indonesia begitu kalau subuh beda. Di sana salaman atau masih amplop sama Ustaz. Ya, orang Muslim Melayu di Singapura itu satu amplop kadang isinya $20, $30, $1 di Singapura 9.600. Jadi kalau ceramah di Singapura di sini tas rada gede. Allah ala Muhammad sallallahu. Ya, orang Gunung Sari yang sering ngasih amplop saya ini sebelah kiri saya. Pak Haji Haryanto. Kenapa saya cerita Singapura di sini? Barangkali tertular di sini. Tapi roman-romannya kalau bisa. Makanya kalau ke masjid jangan cuma bawa tasbih.